contoh yang saya pikir, yang saya alami itu kan di dapil saya ya, ataupun banyak yang sering cerita teman-teman semua dapil itu, hari ini politik makin mahal, Makin mahal? makin mahal. Itu yang saya kaget adalah, itu pengakuan para pejabat-pejabat di Bank Dunia mengatakan bahwa transformasi kesehatan Indonesia itu jadi rujukan di banyak negara sedunia ini. Karena menurut mereka itu termasuk yang apa ya, yang cepat sekali dan membuat apa, apa ya, arsitektur postur kesehatan kita tuh menjadi lebih progresif hari ini. Sekarang itu saya ketemu aktivis yang naik bis itu jarang, Jarang? rata-rata taksi rata-rata. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Kembali saya kehadiran tamu, ya, seorang politisi. Bagi saya muda usia, karena memang usianya jauh dari saya, seorang politisi dari Nusa Tenggara Timur. Kita ingin coba dengar perspektif dari Indonesia Timur soal Indonesia masa depan. Ya, tamu saya kali ini adalah Wakil Ketua Komisi 9 DPR, pernah menjadi Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia tahun 2002. 2004. Ya, Dia adalah Melky Lakalena. siap Mas Bud. Sehat, Melky? Sehat walafiat. Ini pakai jaket Ini tenun, ini tenun mana? jaket tenun NTT ini sudah kombinasi ini. Dia tidak, ini kan mengambil kayak gambar begitu. Dari daerah mana itu? Ini bisa dibikin dari berbagai daerah, tapi ini dari daerah Timor ini. Dia akan Timor. berbagai Kalau kamu berbagai salah, nanti kamu ya, diketahui orang NTT itu. ya. Timor atau Sumba? Ini Timor ini. Timor Dia ada ya? berbagai macam apa motif ini. Tapi memang kalau kayak begini sih bukan lagi motif daerah khas, karena kalau khas itu biasanya dia ada kayak garis-garis tertentu. Ini kayak sudah gambar-gambar kayak binatang atau gambar tanaman tertentu. Oke, ya itulah Melky Lakalena yang saya akan ajak ngobrol ya soal perspektif dia. Bagi saya menarik ya, karena memang Melky ini lulusan dari Fakultas Farmasi ya. Fakultas Farmasi yang kemudian terjun ke politisi. Itu Betul. gimana ceritanya Melky Ya, dari farmasi yang hobinya ngeracik obat gitu, tiba-tiba jadi politisi itu gimana ceritanya sebetulnya? ya. Jadi waktu itu Mas Bud, saya tuh waktu sekolah menengah farmasi, dari sekolah menengah itu sudah ambil farmasi. Hmm. Kemudian lulus tuh sempat dari PNS juga waktu itu. Oh. PNS-nya terbakar, saya nggak ngambil. Lanjut lagi di S1 farmasi juga di Hmm. Sanata Dharma Jogja. Hmm. Dan orang tua cuma izinkan saya ambil farmasi, tidak boleh sospol, tidak boleh hukum. Oh, Kalau tidak kan boleh sospol, tidak boleh hukum? kalau kan tidak ada biaya. Karena bapak saya tuh pengalaman organisasinya aktif, nggak lulus dia. Jadi dia udah wanti-wanti saya, "Well, lu boleh S1 tapi ngambilnya harus tetap farmasi." Jadi Oke. baru dapat dana. Nah, lulus pula dari situ kemudian, tapi waktu zaman aktivis itu sudah ada kesepakatan boleh boleh tetap beraktif politik tapi harus studinya mesti lancar dan IP-nya mesti bagus. Jadi Hmm. saya pokoknya belajar yang benar tapi Dari juga IP berapa? aktif. IP saya lulus lumayan Mas Bud. Lumayan tuh berapa? IP itu waktu itu kalau nggak salah mendekati 3 Mengenai S1, 31? kemudian waktu saya apoteker itu 3,5. 3,5? Lumayan lah itu. Oke, Oke udah. lah, Apotekernya di Sanata Dharma juga? Sanata Dharma juga. Oke. Kemudian juga sama waktu habis apoteker juga lulus lagi PNS kali kedua PNS di mana? di Badan POM, Hmm. penempatan di Jayapura, Papua, tapi batal lagi jadi PNS gara-gara Sekjen PMGRI ini. Oh. Jadi Pak Kosmas Batubara almarhum bilang gini, "Mel, kalau lu mau jadi politisi, tidak boleh jadi PNS. Ini udah zaman berubah nih." Hmm. Akhirnya saya batalin PNS lagi. Hmm. Saya milih jadi Sekjen PMGRI. Dan semenjak itu memang saya punya jiwa politiknya terasa sejak itu, Mas Bud. Kan kalau di farmasi itu ada namanya lege artis, menurut aturan seni ya. Kira-kira Ya. begitulah kita ngatur politik model begitulah. Hmm. Hmm. Itu di Sekjen PMK di Ya. eranya Maria Restu Hapsari? Maria Restu Hapsari, itu teman saya itu kalau saya ke Golkar, Mbak Restunya ke PDI PDIP? Perjuangan. Kita waktu berbagi tuh, Gustafnya ke Demokrat, Oke. si Condanya ke PAN. Kita waktu 4 orang berbagi ke berbagai partai. Oh, itu diaspora PMK? Angkatan kami. Oh, diaspora angkatan 2002? Ya, dan itu sudah lama sekali, Mas. Jadi menurut banyak senior mengatakan, sudah lama sekali PMK tidak pernah masuk politik. Pas era kami itu yang kami berbagi dengan sengaja ke berbagai partai. Hmm. Itu pertama kali setelah sekian lama tuh yang orang PMK nggak pernah lagi urus-urus politik tuh. Sekarang masih banyak? Sekarang sudah lebih banyak. Saya pikir setelah era kami itu di bawah-bawah itu udah makin banyak berpencar kemana-mana. Tapi ormas-ormas seperti PMKRI, GMKI, Ya. sekarang GMNI meredup ya dengan kelompok Cipayung itu? Ya tergantung sih ya Mas Bud ya. Saya lihat sih kalau sekarang ini sih jiwa perjuangannya memang perlu diasah lagi ya. Mayoritas itu saya lihat juga sudah tidak seperti kami dulu itu yang betul-betul perjuangannya diasah sangat keras dulu oleh para senior.
Sekarang sudah tidak lagi seperti dulu yang perlu diasah dengan pola kepemimpinan tertentu lah. Oke. Melki, saya mau nanya ya, dari farmasi dan bagi sementara orang itu, politik itu demikian kotor Ya, sebetulnya, ya menghalalkan segala cara untuk meraih, keuntungan. Kenapa kemudian Anda turun menjadi politisi? ya. Pertama memang darah politik dari orang tua, Mas. Jadi saya tidak bisa pungkiri bahwa darah ayah menurun ke saya. Yang kedua juga itu saya juga ingin membuktikan bahwa masih ada orang-orang yang ingin juga bisa berbuat sesuatu di tengah situasi politik yang tidak mudah. Eh, ya kondisi politik seperti tadi Mas Bud sampaikan itu kan yang fakta terjadi ya. Sebagai contoh nih Mas Budnya. Saya dulu kan waktu zamannya Pak Setia Novanto jadi Ketua DPR? ketua DPR, ketua fraksi kan saya kan staf khususnya Pak Novanto juga. Oke. Dan waktu Pak Novanto kena masalah itu kan orang sudah berpikir pasti Melki ikut keseret misalnya. Hmm. Tapi saya bersyukur sekali waktu itu memang saya dan Pak Novanto saya betul-betul mengurus Pak Novanto itu cuma di bagian yang bagi saya itu saya bisa itu urusan terkait dengan hubungan sosial politik maupun juga urusan-urusan yang non APBN, Hmm. non urusan proyek lah gitu. Ya waktu pada saat Pak Novanto kena kasus waktu itu saya relatif tidak ada masalah. Hmm. Saya ke KPK juga bisa saksi meringankan dan seterusnya itu juga relatif tidak ada masalah terkait dengan urusan Pak Novanto. Jadi urusan pribadi dan urusan urusan kerjaan tentu bisa kita pisahkan itu. Dan juga di periode-periode saat ini juga menurut saya sih tergantung dari orang per orang ya Mas Bud ya. Sejauh bahwa dia kerja dengan baik sih mudah-mudahan dia tidak kena yang ada gimana tadi disampaikan. Dan menurut saya sih masih cukup banyak orang yang masih coba berbuat baik di politik lah, masih masih Tapi ada. betul anggapan orang bahwa politik itu kotor, menurut Anda setelah Anda nyemplung di politik memang sedemikian kotor nggak? Tidak harus semacam itu menurut saya. Jadi tergantung orang-orang ya. Karena juga saya melihat gini, banyak juga orang yang di politik itu ternyata sejauh mereka bisa diyakinkan tentang suatu putusan kebijakan tertentu itu dan mereka tahu bahwa itu penting bagi publik maupun bagi dirinya, itu pasti masih bisa disambungkan. Tapi bahwa semua para politisi itu umumnya yang mengejar kepentingan pribadi itu mayoritas. Mayoritas. Mayoritas pasti kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kepentingan pribadi itu dia mesti nyambung sama kepentingan umum. Nah, kalau para pimpinan-pimpinan itu relatif tidak disambung dengan kepentingan umum itu ya kadang-kadang terjadi selak semacam begini. Tapi menurut saya sih masih ada ruang ya Mas Budi. Walaupun ini masih pekerjaan ke depan ini makin sulit, tidak mudah. Makin sulitnya di mana? Ya karena kan per hari ini saya lihat sih politik kita kan makin transaksional ya, Makin makin transaksional. transaksional. Hmm. Contoh yang saya pikir yang saya alami itu kan di dapil saya ya, ataupun banyak yang saya dengar cerita teman-teman semua dapil itu, hari ini politik makin mahal, Makin mahal. makin mahal, Oke. makin mahal. Nah saya misalnya gini Mas, saya ini beruntung karena saya DPR RI, saya punya banyak program kemitraan dengan saya punya mitra, itu Kemenkes, Kemenaker, BPJS, Tenaga Kerja Kesehatan, Badan POM, BP2MI dan juga BKKBN itu, kami punya program yang kami ajak masyarakat tuh duduk, bicara, ngobrol, dia dikasih ada makan, ada snack, ada baju, bahkan dikasih uang duduk misalnya. Saya terbantu di situ Mas. Jadi saya tidak perlu bayar rakyat untuk memilih saya. Tapi saya kebayang orang yang tidak punya instrumen apapun, ketemu masyarakat, dan dia mau ngomong apa hari ini kalau masyarakat minta sesuatu. Oke. Akhirnya mau bayar dia. Informasi yang Melki terima atau pengalaman Melki sendiri, seberapa mahal dan seberapa besar uang yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membayar rakyat itu? Tidak ada angka yang pasti ya. Hmm. Mungkin setiap dapil berbeda, tapi paling tidak gini, rakyat hari ini tuh inginkan hal-hal yang bersifat pasti, Hmm. yang dia bisa dapatkan langsung ya. Hmm. Nah, itu kalau orang tidak datang dengan obligasi moral, politik, sosial yang bagus itu kompensasi dia pasti bayar. Tapi kalau orang itu punya sejarah pernah berbuat sesuatu, punya rekam jejak memang dia pernah hadir di situ, baik itu kebijakan, perhatian, dan berbagai bentuk-bentuk yang dia kasih buat masyarakat sih, rasanya uang bukan variabel. Bukan variabel ya. Saya nggak tahu orang lain, tapi paling tidak saya pribadi, Mas Bud, saya tidak keluar satu amplop pun kemarin untuk bayar orang. Saya, Tidak keluar. satu amplop pun. Satu amplop saya nggak keluar. Jadi saya murni, Artinya satu ya, amplop untuk bayaran, tapi untuk nggak pernah. biaya bendera, biaya Kalau itu sih namanya cost politik, Pak, kan tidak Cost bisa politik. dikenarik ya. Tapi membayar orang memilih saya itu saya nggak pernah saya menghindari itu sampai hari ini. Dan menurut saya sih pasti masih ada juga orang seperti saya itu pasti masih ada. Walaupun orang bilang kan naif nih. Tapi saya mau menguji aja masih mungkin nggak kita kerja itu tanpa bayar orang milik kita. Tapi tentu itu memang dengan betul-betul itu penetrasi lapangan yang demikian luar biasa. Oke. Sampai kita pun kecapean kan. Saya dengar statementnya Bambang Susatyo ya, Ketua MPR yang Iya. di Golkar, ketika dalam satu podcast dia menyebutkan dia untuk ukuran dia bisa 5 miliar keluar gitu. Ya memang masing-masing bergantung ya. Kalau saya itu tadi yang saya bilang itu Mas Bud, saya beruntung karena saya punya kegiatan mitra dengan tujuh lembaga itu, kementerian lembaga itu.
Yang kami itu sekali pertemuan bisa ketemu 200 orang, 300 orang. Yang itu murni memang orang datang pertemuan, dia dapat edukasi tertentu, baru kemudian dia dapat uang duduk lah. Itu kan normal, formal. Tapi dan kita berbuat kebaikan itu masih ada yang bersisa gitu. Itu saya tidak kurang-kurang Mas Bud ya. Misalnya saya perjuangkan Rumah Sakit Ben Boy. Itu kebetulan presidennya Pak Jokowi juga hadir. Beliau rilis di situ. Terima kasih pada DPR RI, pada Bung Melki, mereka yang sudah mendukung Rumah Sakit Ben Boy. Belum lagi ada Pratama, belum lagi ada puluhan BLK yang per BLK itu 1 miliar dan seterusnya, banyak program yang dibawa. Itu pun tidak menjamin, Mas. Tidak menjamin. Basis-basis saya yang sudah saya olah demikian rupa juga itu yang saya tahu saya sudah turun, berbuat, bikin program sana sini juga itu, jebol juga tuh ketika orang hajar pakai duit. Artinya memang tidak semua, tapi kan hitungan saya kemarin itu saya bisa di atas 100.000 lah mestinya. 100.000 per Suara, 100.000 suara. Kamu udah berapa Kemarin saya sekarang? dapat 95.000. 95.000. Termasuk yang tertinggi itu. Tapi maksud saya kalau kemarin saya nggak digempur pakai politik uang oleh yang lain, siapapun partainya, itu rasanya bisa tembus 100.000 tuh, lebih. Karena saya hitung itu Mas Budi, saya hitung itu. Saya tahun lalu saja itu pertemuan dengan 72.000 orang yang ketemu saya, kemudian kita ngobrol, ada pertemuan, kemudian dia dikasih ada uang duduk lah oleh pertemuan itu kan. Itu 1 tahun 2023, belum 22, 21. Tapi ya juga. Tapi begini, banyak orang-orang caleg yang kemudian juga gagal gitu ya, baik di Dapil Jakarta maupun di daerah Dapil, hampir ada yang menyebutkan 5M, 8M, bahkan ada yang itu ungkapan-ungkapan panggung ya. Ungkapan di balik panggung kan pasti lebih besar dari itu. Seberapa mahal bagi Anda secara kualitatif memang politik itu mengeluarkan banyak uang sebetulnya? Angkanya agak susah ya Mas. Agak susah. Itu per daerah tentu beda-beda. Saya tahu Jakarta ini kan mahal sekali. Mahal sekali. Jakarta mungkin paling mahal. Seluruh dapil mungkin paling mahal Jakarta. Paling mahal. Saya dengar sana sini sih kalau, waduh angkanya luar biasa deh. NTT masih termasuk kategori menurut saya murah ya. Tidak terlalu mahal. Walaupun meningkat politik uang sana itu luar biasa. Sebenarnya di NTT itu setahu saya itu pemilih yang transaksional itu dulu kira-kira 10%, 15%, 20%. Sekarang makin membesar. Dan menurut saya ini tren akan ke depan kalau tidak dihentikan, itu harus ada metode pemilihan yang harus bisa mengendalikan politik uang itu harus terkendali benar, kalau nggak bahaya politik Indonesia. Iya, jadi artinya kan kalau maksud saya gini, sistem politik yang begitu mahal, ketika suara harus dibayar dengan uang, ya kan, semuanya harus dibayar dengan uang. Ini kan kalau itu diakumulasi kan nanti bisa membeli Indonesia sebenarnya. Betul. Kekuatan uang itulah yang bisa membeli republik ini. Sehingga kemudian republik ini akan menjadi siapa yang punya uang besar itulah yang kemudian menang. Nah, apakah ini kondisinya seperti itu menurut Melki? Menuju ke sana menurut saya. Menuju ke sana. Jadi memang kalau sekarang sih belum bisa dikatakan sudah totali di tangan para pemilik kapital, pemegang kapital ya. Tapi menurut saya masih ada ruang di mana kalau pemimpin politiknya itu mampu menyeimbangkan ya, mengendalikan kekuatan kapital itu tidak terlalu dominan sih masih oke. Ya sekali lagi, walaupun memang kan ini kan mainnya kan kadang tidak kelihatan Mas Budi. Nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Saya pikir juga di Pilpres juga mungkin orang bilang ada, tapi kan tiada juga. Kita belum tahu nih. Tapi di Pileg saya kira juga sama. Nah tapi memang sekali lagi problem kita adalah bagaimana ke depan ini mengendalikan agar kapital ini atau uang itu tidak sangat mendominasi preferensi orang memilih gitu. Itu yang bahaya. Orang punya kan gini sekarang ini Mas Budi, yang saya alami hari ini. Orang merasa bahwa kerja politik 5 tahun itu nggak usah deh, udah kita tunggu di ujung aja belanja. Kan ini bahaya nih kalau politik kayak gini. Saya misalnya kan saya ketua Partai Golkar NTT. Kalau saya rapat sama teman-teman mereka sekarang bahasnya gini, udahlah Pak Melki kita kan percuma kita nih kayak kan saya kan suka ngajarin mereka kerja bener nih. Ada bencana masalah kita tolong, kita hadir sebagai partai politik yang modern lah gitu. Di masalah-masalah apapun kita hadir berikan sesuatu semampu kita nih. Dan itu kan menjadi mubasir karena ya kita nunggu di ujung aja kita tembak di ujung. Kita tembak malam ini, besok itu suara bisa berubah. Yang kita kerja bertahun-tahun. Ini contohnya, ada satu bupati, ngomong sama saya gini, saya tuh heran Pak Melki, itu kampung itu kurang apa saya itu? Udah saya bangun sumur bor, rumah-rumah rakyatnya saya bangun perbaiki, kurang-kurang 600 juta lah kata dia di situ. Besok suaranya yang dia perjuangin ke satu orang tertentu itu, nggak sampai 5 suara. Nggak sampai 5 suara? 600 juta sudah dihabisin, dan itu dia bangun berdasarkan ketulusan dia bangun itu daerah. Kata orang yang kemudian ngomong sama dia itu lucu tuh. Pak Bupati mohon maaf Pak, kami nanti besok milih Bapak di Pilkada, kami nggak milih calegnya Bapak. Karena ya ada yang bayar tadi malam Pak untuk urusan Pileg besok. Tapi Pilkada nanti kami pasti milih Bapak. Kan ini menurut saya ini, aduh kalau mau logika politik kayak gini bahaya demokrasi kita. Jadi kita mesti pikir bareng-bareng Mas. Bagaimana agar
preferensi pemilih publik itu betul-betul tidak ditentukan dominasinya karena uang. Nah, ini problem kita. Tapi arah menuju bahwa politik uang itu dan pada satu saat akan membeli Indonesia itu memang menuju ke sana. Ya, itu kan fakta yang sudah sama-sama kita tahu lah. Kita masih segera mengontrol agar kapitalnya bisa dikendalikan. Gimana caranya? Apakah harus ada perubahan sistem Saya belum politiknya? tahu ya Mas, sebetulnya punya caranya. Tapi saya pikir gini, kita belajar dari pengalaman teman-teman Muhammadiyah tuh loh. Teman-teman Muhammadiyah itu menurut saya kita masih belajar. Cara dia milih ketua umumnya dia. Mhm. Gimana tuh bisa dia bikin berjenjang bertingkatnya itu dari Oh, bawah itu kan mhm. kemudian kan, dan saya tahu itu minim politik uang atau bahkan nggak ada di situ. Mereka betul-betul bisa memilih dengan musyawarah mufakat. Nah, saya nggak tahu bagaimana itu dirumuskan dalam pola pemilihan kita juga itu. Walaupun dia dipilih, tapi pemilihan dia itu juga bukan karena faktor uang. Nah, sehingga memang ruang bagi para politisi-politisi baik di negeri ini itu masih terbuka. Kalau nggak, Mas Bud, yang orang-orang baik itu, kalau dia nggak punya kapital cukup atau tidak didukung oleh orang-orang baik juga yang punya uang, susah. Nah, menurut saya pemilihan Muhammadiyah itu perlu coba kita tiru. Makanya itu diadopsi, diambil value, polanya, perangkatnya, caranya, dibawa dalam pemilihan kita. Ini coba kita pikirin. Memang kalau Mhm. bicara soal musyawarah mufakat, Mhm. sistem pemilihan yang ada sekarang, apakah itu masih matching dengan konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Ya, kan urusan sistem ini kan urusan keputusan bersama ya. Kita punya kesepakatan bersama kemudian dituangkan dalam regulasi di undang-undang pemilu kita. Nah, tapi memang menurut saya kesadaran itu sudah muncul di banyak teman-teman di petinggi-petinggi partai juga, Mas Bud. Mereka juga terus terang kita juga agak ini juga ya, kalau saya dengar itu teman-teman pimpinan-pimpinan partai juga agak kecewa juga lah kira-kira. Kecewa? Kecewa lihat situasi begini, kok jadi begini arah demokrasi kita gitu. Jadi kita kalau nggak segera kembalikan pada relnya ini, ya semua orang pusing. Jadi bukan cuma kita yang pasukan menengah lapangan ini yang pusing, para pimpinan pun juga pusing. Loh kalau semua urusan kita ini harus diselesaikan dengan duit, apa-apa duit, ya pimpinan parpol juga pasti pusing juga loh. Itu gejala semuanya menjadi sangat transaksional, semuanya diukur dengan uang. Itu sejak kapan kalau Melki lihat? Menurut saya sih semenjak demokrasi liberal kita ini Demokrasi kita liberal itu ya? ya, yang one man one vote ini kan tidak salah juga sih, tapi Hmm, kan mestinya kan apa ya, ya kadar dari persuara ini kan juga mesti coba kita nilai gitu. hmm. Lalu gimana Anda sebagai politisi muda, ya, kemudian yang masih ideal berhadapan dengan politik praksis yang sangat transaksional. Gimana Anda mengkompromikan itu? Ya, paling tidak kan suara-suara yang kami anggap juga itu penting untuk kami suarakan ya. Dan saya tahu teman-teman Komisi 2 yang urusan kaitan demokrasi elektoral tanah air ini kan banyak anak-anak aktivis di situ ya, Mas. Mereka juga sebenarnya cukup cukup juga menjaga agar spirit kita di dunia pergerakan ini juga bisa kita teruskan di situ. Hmm, Di situ kan ketuanya kan Bang Doli itu kan HMI. hmm. Ada juga di situ Mas Arief Wibowo kan GMNI. Ada juga misalnya juga teman-teman dari organisasi kemanusiaan yang lain juga ada di situ. Nah, seperti itu coba dijaga. Nah, cuma memang menurut saya sih akhirnya kalau memang sistemnya sendiri juga belum bisa dibuat ideal ya kembali ke masing-masing orang, Mas Bud. Hmm. Karena kan memang politik yang sekarang tuh intinya kan menang, Mas Bud. Iya. Mau kita pakai cara sebagus apapun juga kalaupun kalah, orang nggak mau ngambil itu. Nah, ruang untuk menang itu cuma bisa dilakukan misalnya dengan cara transaksional. Orang pakai cara itu. Iya. Nah, syukur-syukur kayak macam kami ini masih ya syukur-syukurnya ya karena kerjanya sekian tahun ini bagus, tim lapangan juga bagus, selamat saya Mas Bud. Tapi saya punya pemahaman bahwa banyak teman-teman yang nggak selamat itu mungkin juga dia tidak seberuntung saya nih. Saya kan bisa turun pakai mitra-mitra saya. Dan Iya. itu secara aturan memang memungkinkan. Tinggal kita kuat-kuat jalan aja. Iya. Ini kan sama dengan yang kembali Mas Bamsud ya Ketua Mhm. MPR, dia menyebutkan NPWP. Ya, NPWP itu adalah nomor piro, nomor berapa, wani piro, berani berapa gitu. Sehingga ya betul-betul kekuatan uang inilah yang kemudian akan menentukan siapa yang akan menang itu. iya. Kalau saya dengar sih memang kalau kami di NTT masih termasuk beruntung Masih ya. beruntung ya. Kalau lihat yang teman-teman dengar informasi yang di Jawa, Sumatera, Sulawesi, aduh ampun-ampun ya saya, aduh. Mudah-mudahan kami kan NTT kan daerah susah ya, sulit Hmm, ya. hmm. Mudah-mudahan NTT bisa pelan-pelan kita bisa bertahan atau sistem nasional kita perbaiki bareng-bareng deh. Oke, oke. Sekarang Mercy, ini Anda 2009 2004 yang pertama ya? Ini saya periode pertama. Periode pertama. Betul. Sekarang masuk ke periode kedua. Ya, terpilih lagi untuk periode kedua. Periode kedua. Iya. Anda sekarang akan swing dari DPR ke eksekutif. Nah, ini
ini juga penugasan baru nih Mas Bud. Jadi setelah kemarin terpilih yang periode kedua di DPR RI, kemudian kan memang sejak lama sih dari 2 tahun lalu itu rapat pimpinan daerah Partai Golkar NTT itu pimpinan tingkat 2 se-NTT hadir, provinsi ada juga dari pusat juga hadir, Pak Luti waktu itu hadir, Pak Sekjen hadir. Waktu itu memang sudah diputuskan saya disuruh maju jadi gubernur NTT Gubernur NTT. waktu itu. Kemudian calon tunggal pula kan nggak ada nama Waktu lain. itu tuh 2000 Dua tahun lalu. oh 2 tahun 2 lalu. tahun lalu. Nah, waktu itu 2 tahun lalu diputuskan dan memang kemudian saya minta untuk itu diredam dulu. Karena saya memang lagi fokus untuk maju caleg. Nah, habis caleg selesai terpilih DPR RI lagi, periode kedua, kemudian beberapa kali Pak Erlangga sampaikan ke saya, Mel kamu ke NTT ya, maju gubernur. Kemudian juga Pak Melki Mekeng juga sama. Kemudian karena ini disampaikan beberapa kali, Mas Bud, bukan cuma 2-3 kali, tapi sudah sering kali. Akhir pada saat itu di Kanisius, saya dampingi Pak Erlangga, ada pertemuan di Kanisius, alumni Kanisius waktu itu. Pulang tuh masih diingatin lagi, Mel pokoknya ingat ya, saya sudah minta kamu segera masuk dan mendaftar, jangan lagi belum menentukan hati gitu. Akhirnya setelah itu saya pergi daftar. Daftar ke berbagai partai, di PAN, di Demokrat, kemudian di PKB dan PSI. Dan semua itu saya pasti pamit kepada jajaran DPP atau teman-teman di DPR RI yang ada di sini. Saya pamit mau mendaftar gitu. Tapi rekomendasi dari Golkar sudah pasti datang Tunggal, ke itu penugasan tunggal. Penugasan itu sudah kayak rekomendasi dari 2 tahun lalu mana tuh, sudah dikasih. Penugasan tuh ya memang disuruh untuk nyalon ke situ. Ya, dan pokoknya langsung kita turun, terjun gitulah, menggalang dukungan dan sebagainya. Itu dari tahun lalu Mas, sudah disuruh. Artinya Anda akan mundur sebagai anggota DPR. Konsekuensi aturan KPU. Berarti kalau KPU suruh kami mundur, berarti mundur. Itu sejak kalau dari aturan itu kan dia ngaturnya itu penetapan KPU 22 September dan paling lama 5 hari setelah itu masih ada surat pengunduran diri resmi masuk KPU. Nah, itu baru kita dianggap sah dan tidak punya masalah sebagai calon. Berarti saya paling lambat itu tanggal 27 udah masukin surat pengunduran diri. Untuk periode tahun depan, bukan tahun ini. Jadi walaupun saya masih ada pada periode tahun ini sampai tanggal 30 September itu, tapi saya mundurnya itu dari DPR RI terpilih yang tahun depan ini, yang untuk 2024 2029. Ya. Itu akan mundurnya di sana. Akan mundur. Tapi kalau pilihan Anda sendiri memang lebih prefer sebagai anggota DPR atau sebagai gubernur? Kalau kenyamanan pribadi, Mas Bud, kenyamanan pribadi, ini bicara pribadi saya nih, pribadi dan keluarga itu pasti lebih suka DPR. DPR itu untuk kenyamanan pribadi paling enak di situ. Kenyamanan pribadi. Ya karena dia tanggung jawab kelembagaan, kemudian tugas-tugas juga relatif kita berbagi dengan yang lain. Tidak pada posisi tanggung jawab personal kita dengan publik luas dan kita tidak menggerakkan mesin yang sedemikian besar untuk suatu pelayanan publik ya. Tapi kalau gubernur itu kan pasti dia penanggung jawab tunggal di provinsi itu dan itu pasti akan membuat ya semua kenyamanan itu pasti harus dia tinggalkan, dia mesti berjibaku dengan kondisi lapangan yang tentu kondisi lokal berbeda ya. Dan memang istri saya terutama yang bilang berkali-kali ini istri itu memang menentukan. Jadi dia itu dari awal kan pertama nggak setuju saya balik ke NTT. Hampir dengan mungkin sampai 1-2 bulan. Balik ke NTT itu apa? Jadi gubernur ini. Jadi gubernur. Nah, dia tahu kan resiko jadi gubernur itu kayak gimana. Dia kan lihat sendiri tuh istri gubernur gimana kerjanya. Dan sebelum saya bicara dia udah aduh saya nggak mudah kalau masih menyesuaikan diri kan. Nah itu nggak mudah. Tapi setelah belakangan ini juga dia lihat ya udahlah kita mesti balik ke sana karena daerah memang harus kita coba urus langsung di sana gitu. Tapi dengar-dengar Anda juga disebut-sebut sebagai diperbincangkan menjadi salah satu menteri di kabinetnya Prabowo. Nah itu juga sekali lagi kan namanya kita nih pasukan ya Mas Bud ya. Jadi dibahas sama pimpinan pun kita nggak pernah juga bisa tahu. Tapi hari ini penugasan Pak Erlangga suruh ke NTT, tentu kita jalankan tugas yang sudah pimpinan berikan. Jadi mau nanti ada wacana lain misalnya di kabinet ataupun di DPR mungkin mau jadi apa itu nanti urusan tapi kami jalani tugasan yang sudah ada depan mata ini. Jadi yang sudah pasti rekom dari Golkar. Kemudian PAN juga sudah diberikan kemarin. Rekomendasi PAN sudah diberikan. Untuk ini. PSI. Kemudian PSI on proses. Kemudian PKB on proses, lagi diproses juga di internal masing-masing partai dan Demokrat. Nah, kan dengan Bang Benny Harman itu udah Mel, gua nggak maju, lu maju aja Mel. Udah, Bang Benny udah pesankan gitu. PKB sendiri dari Mas Dipo Nusantara. Kemarin juga kami sudah di PKB juga lagi on proses akan didapatkan nanti rekomendasi. PSI on proses dan terakhir belakangan saya dapat kabar juga dari telepon dari Bang Dasko juga kayaknya PSI juga mempertimbangkan untuk ini ke
ke Kok kami. Bang Dasko ke PSI? Bukan, Bang Das kan Gerindra. Jadi Gerindra juga nampaknya akan mempertimbangkan untuk nanti bersama Golkar juga Oh, gitu. akan bersama Golkar juga di Betul. sana. Mhm. Berarti nanti akan berapa calon di NTT? Berarti kalau Anda kata Gerindra bersama kami bisa-bisa cuma 2 calon. 2 calon antara, Berarti mungkin antara Melki kalau jadi nih ya, kalau mungkin jadi koalisi Kim ini mungkin plus PKB. mhm, Jadi koalisi Indonesia Maju mungkin kami nyatu semua plus, PKB. Mungkin nanti sama mungkin paket yang lain nanti. itu akan Kalau maju kemungkinan kalau jadi mungkin di situ ya, bisa 2 paket. 2 Tapi paket. kalau mungkin Gerindra sendiri berarti bisa 3 paket. Kalau misalnya Gerindra jalan sendiri, berarti mungkin Gerindra sama Nasdem 1 paket, kami di 1 paket, mungkin PDIP dengan yang lain mungkin 1 paket. Tapi di Pilgub yang lalu kan juga Anda pernah maju ya? 2013 Mas, 2013 ya? 13. Itu jadi wakil itu It mendadak banget itu. mendadak banget? Karena itu nggak ada persiapan tiba-tiba disuruh maju jadi wakil gubernur. Mmm. Itu sebetulnya saya nggak ada persiapan. Zaman itu tuh masih 35 tahun, nggak ada persiapan, tiba-tiba disuruh maju, udah kita maju aja lah. Sekarang udah merasa lebih siap? Sekarang lebih siap. Terutama pengalaman DPR 5 tahun ini saya pikir cukup membantu dan juga teman-teman dari berbagai kelompok lah sudah memberikan dukungan lah, mereka akan bantu juga ke sana. Oke. Tapi apa sih ya yang Anda mau janjikan kepada NTT? NTT itu kan banyak orang kalau Pak Yakob itu selalu mengatakan ya, NTT itu banyak sekali orang-orang pintar gitu kan, Iya, tetapi provinsinya nggak maju sepesat di Jawa. iya. Memang tantangan SDM di NTT eee, bagus tapi kurang kompak. Kurang kompak. Kurang kompak. Jadi SDM NTT itu banyak yang menonjol pribadi ataupun kelompok tapi nyatuinnya susah. Alamnya juga menantang ya, butuh kerja yang lebih ekstra bagi di Jawa misalnya. Dan juga karena faktor-faktor demikian membuat orang NTT itu akhirnya atau pembangunan NTT tidak sepesat yang ada di Jawa. Tapi semenjak Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir ini memberikan perhatian itu, kayak ada perasaan malu juga sebagai semua orang NTT. Kok presiden kok kenapa ngotot bangun NTT, yang lain kenapa nggak ngikut ke sana gitu. Nah jadi, kalau saya Mas sebutnya misalnya nanti diperkenankan Tuhan, rakyat memilih dan akhirnya ke sana itu, saya pasti akan menjahit banyak potensi orang NTT yang selama ini tercecer dan tidak terkoneksi itu. Mmm, Dan itu dari tahun 2013 sudah saya ngomong gitu. Dari waktu saya masih calon wakil gubernur itu, saya udah ngomong sama siapa calon gubernur, "Pak, nanti kalau besok kita jadi, saya akan urus yang urusan diaspora NTT." Dari tahun 2013 itu sudah komitmen saya itu. Karena menurut saya diaspora NTT itu kekuatan yang unlimited sebenarnya, tapi kan tidak dijahit ya. Dalam negerinya banyak, apalagi luar negeri. Kalau dilihat itu, luar negeri itu kan terutama jaringan pastor, mmm. pendeta tuh banyak banget. Dan itu rata-rata tuh di luar tuh mereka ada di tempat-tempat yang sebenarnya strategis juga tuh. Untuk kalau dijahit benar itu akses sumber daya ekonomi, akses pendidikan dan macam-macam yang positif itu bisa kita bawa ke NTT. Nah, sayangnya itu kan dia dilepas begitu aja. Nah, itu yang menurut saya sih dari dulu sih di luar dalam negeri yang bagus-bagus ini dan juga bagi siapapun yang ingin berbuat bagi NTT bisa kita jahit sebenarnya. Ya, publik kan mengenal ya beberapa intelektual dari NTT ya, Ya, seperti almarhum Daniel Daniel Ikigai, Dakide ya, Ignaz ya, Gledden ya, Marcel Beding ya, ya, Frans Seda, Cornelis Ley, ya Cornelis Ley ya, dan lain sebagainya. Itu orang-orang hebat. pintar, orang-orang pemikir-pemikir pintar gitu. Mm, Sehingga tapi ya bagaimana tadi kalau Melki punya ide untuk menjahit kembali ya. dan untuk memajukan NTT, itu praksisnya seperti apa yang akan dikerjakan? Misalnya contoh gini Mas Bud ya, kalau bicara politik nasional itu NTT itu ada 4 orang yang sangat menonjol. Hmm, Melki Mekeng di Golkar, oke. Benny Arman Demokrat, Herman Heri di PD Perjuangan dan juga Victor Daskoda di Nasdem. Hmm, Di luar itu saya juga suka bilang kalau bicara hari ini ada Gerindra, Bang Dasko itu juga punya hati lah buat NTT. Jadi berempat ini plus Bang Dasko itu menurut saya kalau mereka bisa kita komunikasi dengan baik, kebetulan saya dekat sama semuanya atau bisa komunikasi dengan semuanya, rasanya kita bisa bawa program pembangunan ke NTT. Ini baru bicara 4 tokoh nasional NTT yang ada di Jakarta. Pak Erlangga sendiri ketika mendorong saya di Bali itu ada Pak Luhut, Pak Abu Rizal Bakri bilang begini, Mel, lu berangkat aja ke NTT, APBN nanti kan bisa kita komunikasikan untuk bantu banyak ke NTT, plus swasta. hmm. Jadi adapun nanti ada orang masuk ke Indonesia ini, nanti Pak Erlangga juga bisa misalnya akan mendorong yang kira-kira cocok buat NTT bisa masuk ke sana gitu. Contoh misalnya Porang lah yang paling mudah. Porang itu ternyata dilihat dari segi sumber daya itu lebih baik didekatkan pabriknya itu ke NTT, karena sumber dayanya cukup banyak di sana, di daerah Manggarai misalnya. Hmm. Salah satu contoh seperti itu. Nah, jadi kalau APBN kita maksimalkan ke NTT,
sesuai dengan kebutuhan di sana, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, juga kemudian dengan sektor swasta, rasanya kita bisa mendorong NTT bergerak lebih cepat. Plus tadi itu yang tokoh-tokoh nasionalnya di bidang politik dan banyak lagi yang lain lah. Pak Goris Meria itu juga Iya, aksesnya Goris ya. di mana-mana besar sekali. Hmm. Pak Erjerino juga sudah WA saya juga nanti mungkin mau ngobrol ya. Dia kan juga kuat di soal menyangkut supply chains Hmm. terutama di infrastruktur apa namanya pelabuhan dan sebagainya. Pak Herman Musakabe kan masih energik beliau tuh, sering pantau dan sering kasih komunikasi. Nah menurut saya banyak sekali yang seperti ini tuh pasti saya akan jahit tuh, Mas. Dan saya terus bergerak tiap hari model-model begini nih. Mencoba komunikasi pada semua, kasih ide pikiran, akses jaringan segala macam dan mudah-mudahan nanti besok ketika nanti jadi ya pokoknya gubernur itu tugasnya adalah bagaimana membuat semua orang ini bisa terlibat bersama untuk sesuai dengan kapasitas dan bisa yang dibuat untuk kita bisa benahi NTT. Iya, kadang-kadang di NTT itu kadang-kadang ada muncul sarkasme atau sinisme Ya, terhadap kemiskinan di NTT, nanti Tuhan tolong ya. ya, Itu kan sinisme yang terjadi. mm. Nah, Melki kalau ingin maju di NTT apa yang mau ditawarkan dan persisnya mau dikerjakan untuk NTT sebetulnya? Ya, kira-kira sih kalau saya kebayang ya maksudnya. Mau yang dasarnya kita beresin dulu ya. Eh, untuk kebutuhan kesehatannya ya, Hmm. kemudian pendidikannya kita benahin betul soal pendidikan, kemudian juga aspek ekonominya juga kita gerakin agar potensi ekonomi bisa bergerak dengan maksimal di sana dan juga tentu soal jalan air listriknya ya. Kita juga memang di sana masih sangat ketinggalan, electricity kita masih rendah ya, belum begitu bagus. Kemudian juga jalan juga masih banyak perlu dibenahin dan juga untuk urusan air. Dan juga memang daerah KNT itu kan memang salah satu sumber terbesar untuk menggerakkan semua kan itu birokrasi. Tentu nanti memperbaiki atau membuat bahwa birokrasi kita menjadi lebih profesional, proaktif melayani dan juga bersih itu menjadi concern. Dan juga misalnya ya NTT juga dikenal sebagai daerah yang juga mungkin persoalan korupsinya tinggi lah gitu. Saya juga pasti akan mengajak teman-teman dari aktivis pegiat korupsi ya, teman-teman ICW dan sebagainya itu kita duduk lah, coba kita pikir bagaimana cara kita ngatur korupsi di NTT ini bisa ditekan seminimal mungkin. Kemudian juga yang penting adalah ini tentu masih dalam bentuk formulasi ya Mas Budi. Saya kebayang bahwa wilayah gelap di bidang apa namanya di bidang pengadaan-pengadaan itu kita bikin aja dia menjadi lebih terang lah gitu. Jadi Hmm. keuntungan-keuntungan pengusaha pun digeser ke tengah yang lebih bisa dilihat gitu. Kemudian itu dipakai untuk dana sosial, Hmm. untuk bantu masyarakat di bawah untuk urusan dasar-dasar tadi itu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Dan ini juga tentu sekali lagi Mas Bud, saya betul-betul kepingin banget itu memetakan dengan baik sampai pada level desa kelurahan gitu. Kemudian juga memetakan juga orang-orang NTT diaspora maupun siapa saja yang ingin memberi kontribusi bagi NTT kita coba jahit dengan baik lah. Akhirnya akan dipanggil pulang semua. Ya, Jadi NTT memanggil tokoh-tokoh intelektual untuk sama-sama membangun NTT ke depan. ya intelektual, pengusaha, siapapun yang punya kelebihan itu. Kan gini Mas Budi, orang-orang rantau itu kan Hmm. yang selalu dia inginkan adalah memberi atau berkontribusi bagi daerah asalnya. Terkadang ada orang itu mungkin dia karena tidak dapat ruang itu dia bantu keluarga dekatnya doang atau teman-teman dekatnya lah yang bisa dia Oke. bantu. Tapi mungkin badan dia itu bisa bantu mungkin satu desa gitu. Bisa mungkin bantu satu kecamatan. Ya kalau memang dia bisa bantu satu kecamatan dengan dia punya potensi diri dan dia mau untuk itu ya tentu lumayan tuh. Bisa bersama kita ya kita benahin kecamatan itu gimana kira-kira bersama dia gitu. Ya dia udah kayak macam mentoring lah untuk daerah itu dia yang bantu lah. Ya, ya. Misalnya sektor pertanian tertentu. Pak Goris Meria itu kan kuat sekali tuh. Yang dia kirim ke Israel itu yang sekolah belajar Pertanian, pertanian tetes itu. tetes. Itu yang per tetes air itu tuh dia akan jatuh dan berguna untuk apa tuh itu dia punya banyak anak-anak yang lulusan dari Israel itu. Nah itu kan kalau kita bisa kembangin dengan bagus tuh mudah-mudahan dengan keterbatasan air yang kita miliki itu bermanfaatnya itu lebih nyata gitu. Tapi kalau kembali lagi ke pencalonan, Anda akan maju dengan siapa sih cawagupnya? Nah sampai hari ini ada beberapa nama tapi nanti Belum tahu ya? masih dengan teman-teman pimpinan partai koalisi kami lagi duduk nanti mungkin dalam waktu dekat memang sudah ada nama yang diputuskan. Oke. Siapa yang akan didorong sebagai wakil gubernur di antara partai koalisi yang kami sudah sepakat ini. Oke. Melki ini adalah salah seorang juga yang ikut menggagas Omnibus Law soal rancangan undang-undang kesehatan bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Betul, sebagai Ya, partner dari BGS untuk betul. membahas RUU Kesehatan. Kebetulan dipercaya ini Mas, dipercaya sebagai ketua panja yang memimpin pembahasan ini dari awal sampai akhir.
Nah, gimana? Itu kan banyak sekali tentangan. Betul. Sebuah, transformasi kesehatan yang sangat luar biasa, pertentangannya pun Mhm. sangat luar biasa. Gimana Anda mendesain Iya. di balik undang-undang Omnibus Law soal kesehatan itu? Awal mula kan memang ini mau disusun di Balek, kemudian mau dituntaskan pembahasan juga di Balek. Waktu itu kami juga yang meminta pada pimpinan DPR RI, kepada Bu Puan, kepada Pak Dasko, Pak Lutfi, dan pimpinan yang lain, Pak Muhaimin Iskandar ya, Pak Rahmat Gobel, agar sebaiknya penyusunan di Balek ini, pembahasannya itu kita bahasnya di Komisi 9, biar Hmm, lebih sempurna lah isi dari undang-undang ini. Jadi kami paham bahwa memang ini kita harus segera kerjakan untuk diselesaikan, tapi kita mau harus substansinya itu bagus lah gitu. Kemudian setelah melalui beberapa lobby, akhirnya kami yang dapat tugas itu. Jadi kami membahas di Komisi 9. Kemudian teman-teman menunjuk saya jadi ketua panjanya, kita bahas. Prinsipnya gini, Mas Bud. Jadi kita paham bahwa sistem dan pelayanan kesehatan kita tanah air itu tidak tanggap pada kondisi krisis maupun bencana dengan peristiwa COVID kemarin. Banyak sekali perkembangan pelayanan kesehatan harus kita perbaiki ke depan, dan untuk itu kita butuh transformasi kesehatan yang itu dipayungi dengan aturan yang kuat. Kemudian kita bikin undang-undang ini untuk memastikan bahwa berbagai perangkat hukum untuk melakukan transformasi itu sudah kita miliki. Antara lain gini Mas Bud. Contoh transformasi layanan primer itu di Pustu dan Puskesmas terutama. Itu kita perkuat betul agar mereka akan sangat kuat untuk meng-screening agar orang itu ketika bicara status kesehatan itu dia udah selesai di level bawah. Itu di Pustu dan di Puskesmas. Kemudian juga transformasi di layanan rujukan di rumah sakit juga kita pastikan bahwa rumah sakit Indonesia di seluruh tanah air itu dia mampu untuk menghadapi penyakit-penyakit yang itu hmm. khas dimiliki oleh bangsa ini. Kemudian juga soal ketahanan kesehatan kita pastikan juga di situ bagus, pembiayaan kesehatan, digitalisasi itu kita juga rapikan di situ, maupun juga SDM kesehatan itu kita pastikan dengan baik. Nah, memang di antara semua ini kemarin itu yang paling lama kita bahas itu soal terkait SDM kesehatan. Terutama bagaimana memastikan bahwa produksi SDM kesehatan kita khususnya dokter spesialis itu dia harus dilakukan dengan cepat, berkualitas, dan dilakukan oleh berbagai pintu. Kalau kita pakai cuma pintu kampus itu kita tidak akan ngubar itu. Apalagi memang kampus-kampus kita ini untuk dokter umum apalagi dokter spesialis itu terbatas sekali kuotanya, Mas Bud. Nah, kemudian kita pastikan bahwa untuk mempercepat itu kita butuh yang namanya model lain lagi kita hasilkan para dokter spesialis ini melalui rumah sakit. Hospital Nah, base. disinilah problem kemarin tempat berantemnya keras karena ya teman-teman Kemendikbud Dikti, teman-teman dari Kemendikbud itu ternyata belum setuju dengan konsep ini, sampai Oke. presiden pun turun tangan. Hmm. Itu sampai rapat kabinet saya dengar, ada pembicaraan antara presiden sama terutama dua menteri ini. Itu pun sudah selesai, tapi waktu mau ini berjalan juga ini memang tidak mudah juga. Tapi terakhir kemarin saya dengar sudah selesai, sudah dilakukan oleh presiden. Yang lain juga kita juga pastikan bahwa pelayanan kesehatan yang selama ini sangat terpusat di Jawa itu bagus-bagus ini sudah bisa tersebar ke tanah air. Makanya ada munculan ide KRIS itu Mas, salah satu di antaranya itu. Jadi kris itu mudahnya kayak begini. Kalau dulu itu kita lihat waktu zaman Pak Jonan itu kan dia benahin bahwa seluruh kereta yang kita naikin itu kan akhirnya kan bisa dinaikin dengan nyaman. Kereta ekonomi pun dulu kan kita naik berjalan, duduk pun nggak jelas. Karena saat ini kan sudah naiknya kursinya jelas, ada AC, toiletnya pun bagus. Nah, kris itu juga sebenarnya sama keras rawat inap standar ini. Mau ada di Jawa, mau di Sumatera, mau di NTT, itu akan dibikin sama kayak begitu. Kan itu idenya bagus ya. Jadi itu kita dorong terus. Kemudian juga berbagai sarana pun kita pastikan juga jalan di seluruh tanah air, dan undang-undang ini memastikan bahwa Mas Bud, kita ini paradigma kesehatan kita tuh berubah. Dari dulu kita ngurus orang sakit, hari ini tuh kita akan mendorong agar orang Indonesia itu tetap sehat dan dicegah untuk sakit. Nah itu makanya sekarang juga kita banyak program juga kita, dan uang itu kita dorong ke Puskesmas dan Pustu dan juga gerakan kesehatan masyarakat ini agar orang juga lebih sadar untuk mencegah dirinya sakit dan meningkatkan derajat kesehatannya. Hospital base itu salah satu cara mendidik atau melahirkan dokter-dokter spesialis. Betul, Tapi kan kalau kita lihat kemarin laporan termasuk dari Kementerian Kesehatan juga tidak mudah kan, betul. resistensinya masih terjadi di Iya, mana-mana, bullying juga masih iya, terjadi di mana-mana, sejumlah dokter juga mhm, kemudian masih stres dan bahkan sangat depresi gitu. iya. Memang kondisi itu, waktu kami pas pembahasan juga itu banyak banyak teman-teman juga munculkan. Dunia kesehatan kita ini ternyata, terutama teman-teman dokter itu ternyata juga tidak mudah. Sistem peloncoannya itu ternyata juga agak rumit itu, Mas. Hmm, Saya dulu mikir ini cuma di
kampus-kampus Hmm. non kedokteran, ternyata kedokteran juga cukup rumit Hmm. situasinya. Dan yang tertulis itu sebagian besar ya, tidak Hmm. semua, tapi sebagian besar tuh memang benar. Hmm. Itu masih harus kita perbaiki, dan menurut saya sih dengan sistem hospital base ini jalan, jadi kalau sistem di kampus itu kan orang membayar, kemudian orang memakai dengan skema pola kita di kampus ya gitu. Tapi kalau kita pakai hospital base itu, yang jadi mahasiswanya itu dia tidak membayar, malah dia dibayar. Negara membayar dia, dan itu akan membuat dia mungkin akan lebih cepat dihasilkan, tapi dengan standar yang tetap dibuat sama dengan yang lulusan dari kampus. Sekarang Dan perlawanan dari ID sudah saya relatively. kira sekarang sudah nggak lagi ya. Saya tuh gini Mas, kenapa saya berani pegang juga undang-undang ini, karena semua teman itu saya punya kawan semua itu. Hmm. Yang pegang ID, yang pegang ikatan bidan, perawat dan seterusnya itu kan teman-teman semua yang kami semenjak Covid itu kan sering bareng. Jadi kadang saya bilang begini sama teman-teman itu, saya bilang, saya sih melihat ini maksud pemerintah baik ya. Jangan lihat Pak BGS-nya, tapi menurut Hmm. saya sih lihat bahwa undang-undang ini memang ya mungkin pahit di awal bagi teman-teman organisasi profesi kesehatan, tapi ke depan itu bagus sekali. Contoh juga sekarang misalnya, Mas Bud, dulu kan kita waktu zaman Covid itu kan beli Gamaras. Itu Gamaras tuh itu yang dihasilkan dari plasma darah kita. Dulu kan mahal sekali, dan itu carinya setengah mati zaman dulu. Nah sekarang itu kita sudah mulai membuat pabrik itu. Itu juga kan karena kita bukan undang kesehatan ini. Hmm. Jadi Pak JK pernah mengatakan bahwa darah kita itu kan banyak dibuang percuma itu, Hmm. padahal itu bisa jadi obat. Nah hari ini kita sudah bisa minum itu karena Ya. ada undang-undang kesehatan. Salah satu isu yang menarik dalam RUU Kesehatan adalah soal diizinkannya dokter asing ya, Ya. untuk berpraktek di Indonesia, dan itu juga memicu resistensi gitu. Mm. Itu logika berpikir pada waktu itu seperti apa? Eh, ini bagus yang dibikin jadi ilustrasi ya. Kita lihat PSSI kita hari ini, Mas Bud. Hmm. Kan menjadi bagus karena kan kita juga menerima Naturalisasi. naturalisasi. Hmm. Kurang lebih hampir begitulah kondisi kesehatan kita gitu. Kalau kita tertutup dengan namanya eh, apa, eh, perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan pelayanan kesehatan, kemudian juga dokter-dokter yang juga memang bagus untuk bisa praktik di tanah air, itu sebenarnya kita menutup kesempatan kita juga menjadi negara dan bangsa yang maju untuk aspek kesehatan. Nah sebenarnya juga dokter-dokter asing yang kerja di tanah air itu mereka cuma boleh untuk urusan eh, apa, eh, pelayanan kesehatan khusus, dan itu untuk penelitian pendidikan. Dan itu dibatasi dia per 2 tahun. Kemudian dia masih mengajukan lagi 2 tahun berikutnya, kemudian setelah itu harus menentukan pilihan apakah dia mau jadi WNI atau dia pulang ke tanah air dan tidak akan balik lagi sebagai dokter di tempat kita. Nah, memang dengan model semacam ini sebenarnya, kalau kita lihat negatifnya pasti bisa seperti yang teman-teman ID mungkin persoalkan ya, mengganggu mereka, tapi positifnya adalah kita bisa mendapatkan banyak potensi dokter-dokter yang punya kemampuan menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sebenarnya. Hmm. Kan Pak Eri kan hadirkan yang di Bali misalnya, dengan mayonya dia itu. Kemudian nanti juga mungkin yang lain juga akan menghadirkan yang sama. Dan menurut saya itu lebih baik dilakukan dengan tetap diawasi dengan ketat. Mereka yang datang sini betul-betul yang memang punya kualifikasi yang bagus, sehingga ya kita juga jangan kemudian menutup mata dengan banyak orang Indonesia yang pergi berobat luar negeri. Hmm. Ini kalau yang sama juga kan daripada kita nonton Ronaldo di Jeddah, ya lebih baik Ronaldo datang main di Indonesia aja, kan kurang lebih sama tuh. Ya kira-kira gitulah ilustrasi yang kemudian saya lihat oke juga ya. Tapi kan tidak resiprokal, artinya kalau dokter asing bisa berpraktek di Indonesia, sebaliknya dokter Indonesia juga Nah, tidak kalau banyak yang andai kata itu bisa dilakukan, itu bagus banget. Kan ini kan sekarang tinggal bagaimana Kemenkes dan Kemenlu ya bisa melakukan itu dengan negara-negara yang memang mungkin akan kita ambil untuk dia kerja di sini. Sebagai contoh kemarin saya lihat ya Mas Bud ya, kemarin itu kan kalau nggak salah dari Saudi Arabia kalau nggak salah tuh, di daerah mana tuh kan ada datang ke sini juga tuh, mereka melakukan proses pelayanan kesehatan di sini. Bagus tuh. Kita juga bisa belajar dari dokter Saudi bagaimana mereka juga mencoba mempraktekkan pengobatan tertentu itu di Indonesia gitu. Dan ini sekali ini bukan cuma bicara apa namanya, nah ini ada 2 nih Mas Bud, ada 2 mazhab dalam kesehatan ya. Satu kan mazhab namanya Hipokrates, itu yang pengobatan modern. Satu namanya mazhab Ibnu Sina. Ya. Ibnu Sina itu kan yang dia lebih ke pengobatan timur ya. Nah menurut saya pengobatan timur juga bisa kita bawa ke sini, dari India, dari China, dari Arab Saudi bahkan, atau dari Timur Tengah. Jadi menurut saya sih yang Hipokrates kita bisa ambil, yang Ibnu Sina bisa. Jadi oke lah, yang penting terkontrol Mas Bud. Diawasi dan kemudian juga Mazhab Timur sudah diadopsi dalam Undang-Undang Kesehatan? itu juga kita masukkan. Jadi seluruh jenis pengobatan, baik itu pengobatan modern maupun tradisional, itu kita berikan kesempatan juga yang sama di undang-undang ini. Sejauh bisa ini ya, bisa dibuktikan maksudnya, kan tentu tidak semua.
Tentunya ketika membuat rancangan undang-undang kesehatan ada semacam roadmap ya, kapan transformasi kesehatan itu, akan Nah, bisa selesai kita sebenarnya ini Mas, kita punya namanya tuh nama RIBK ya, Rencana Induk Bidang Kesehatan. Jadi, 5 tahun sekali itu kita sudah sepakat bahwa seluruh stakeholders kesehatan kita, pusat maupun daerah, negeri maupun swasta itu kita mesti duduk bersama memastikan bagaimana, capaian kita untuk berbagai urusan kesehatan ini bisa kita lakukan. Hmm. Itu harusnya dalam bulan-bulan ini sudah bisa kita selesaikan. Pembahasan oleh Kemenkes saya dengar sudah. Mereka sudah membahas di internal pemerintah, melibatkan juga pemerintah daerah juga sudah, yang swasta juga sudah. Jadi dengan kita bikin RIBK ini Mas Bud, itu kita bisa memastikan bahwa program kesehatan Indonesia 5 tahun ke depan itu sudah bisa kita rumuskan dari sekarang. Bagaimana peran pusat dan daerah, pemerintah maupun swasta, BUMN, BUMD, juga TNI, Polri dan sebagainya yang punya urusan kesehatan itu semua kita duduk di situ kita bicara bagaimana peran dan juga kontribusi masing-masing, termasuk anggaran. Jadi sebenarnya dengan pola semacam ini waktu kami juga ngobrol sama Ibu Sri Mulyani dia mengatakan gini, pokoknya Pak Melki dan teman-teman pasti dan yakin percaya deh, kami punya kontribusi 5% atau lebih dari Kemenkeu itu akan kami amankan. Oke. Yang penting program kesehatan kita itu bisa kita lakukan dengan baik, terukur dan diimplementasikan. BG Kira-kira kayak macam GBHN zaman ya, lalu lah gitu. tapi kan ini kan banyak diwarnai oleh visinya, Budi Gunadisadikin ya, yang sangat mungkin Ya transformasi kesehatan tadi itu. transformasi kesehatan. Nah, ketika kemudian BGS juga akan berakhir di 20 Oktober 2024 Ya. seiring dengan selesainya masa tugas dari Presiden Jokowi, bagaimana menjamin agar transformasi kesehatan itu bisa sesuai dengan track-nya? Ya, jadi kalau yang kami selalu ikuti perkembangannya bahwa Pak BGS dan tim ini juga berkomunikasi dengan Pak Prabowo dan tim transisi. Jadi ide tentang transformasi kesehatan, tentang undang-undang kesehatan ini juga sudah sampai pada Pak Prabowo mestinya. Pak BGS sudah diskusi panjang saya dengar. Kemudian juga dengan tim transisi dengan Pak Rosan dan tim di TKN juga mungkin dengan Pak Dasko dan tim juga. Dan yang pasti memang transformasi kesehatan ini pasti akan diteruskan. Nah, tentu dimodifikasi ataupun disambung nanti dengan programnya Pak Prabowo nanti ini yang misalnya makan siang bergizi dan sebagainya itu kan tentu mesti dikoneksi baik itu program maupun juga nanti anggarannya karena anggaran kesehatan kami kan juga terbatas. Kurang lebih seratusan sekian triliun, belum sampai 200 triliun untuk berbagai kebutuhan ya. Banyak orang khawatir gitu dengan pikiran-pikiran ganti menteri, ganti kebijakan. Iya, Sehingga model-model transformasi seperti transformasi kesehatan, seperti model belajar merdekanya Nadiem iya. gitu, ketika menteri kesehatannya berganti, ketika menteri pendidikannya kemudian berganti, ya berganti juga. Mudah-mudahan di kesehatan tidak ya, karena dengan kita sudah buat undang-undang kesehatan ini, mestinya itu menjadi panduan. Bahwa nanti dia diturunkan lagi dengan RIBK ini, Rencana Induk Bidang Kesehatan, dan nanti di RIBK ini kira-kira gambaran 5 tahun yang mau kita kerjakan ada di situ. Gimana kita punya 5 tahun ke depan ini kita turunkan angka stunting, TBC, apalagi HIV/AIDS misalnya, ataupun meningkatkan untuk urusan kita cegah lagi untuk orang tidak gampang kena stroke dan sebagainya macam itu, jantung dan seterusnya. Jadi semua urusan kesehatan itu nanti akan dibahas lebih detail, kemudian dibikin pemetaan sampai 5 tahun ke depan untuk kemudian dikerjakan. Dan rasanya itu akan nanti dilanjutkan oleh Menkes yang baru ya. Hmm. Itu komitmen bersama kemarin untuk kita coba tetap teruskan. Transformasi kesehatan bisa berjalan ini karena memang faktor BGS bukan sebagai dokter yang kemudian memimpin kesehatan sehingga dia Saya melihat. pikir itu mungkin, itu salah. Jadi saya kan sering menemani Pak BGS juga, Mas Bud, ke beberapa tempat ya. Kami ke PBB bareng waktu itu di UN ya. Kemudian ya mungkin 2, 3 pertemuan internasional lagi yang lain di luar. Itu saya lihat memang yang dibuat oleh Indonesia ini menjadi rujukan, Mas Bud. Hmm. Terakhir itu kami ke Bank Dunia itu tapi tanpa BGS ya. Itu kami pergi sebenarnya urusan tenaga kerja. Saya waktu itu juga mimpin ke sana itu di World Bank itu. Itu yang saya kaget adalah itu pengakuan para pejabat-pejabat di Bank Dunia mengatakan bahwa transformasi kesehatan Indonesia itu jadi rujukan di banyak negara sedunia ini. Karena menurut mereka itu termasuk yang yang cepat sekali dan membuat arsitektur postur kesehatan kita tuh menjadi lebih progresif hari ini. Dan itu menurut mereka di seluruh dunia itu belum ada yang secepat dan seagresif kita. Termasuk juga Bank Dunia kan membantu kita 4 miliar dolar untuk percepatan transformasi ini dengan bantuan alat kesehatan dan sebagainya yang mereka mau kirimkan ke seluruh tanah air ini. Dan menurut mereka yang menarik juga ini ternyata adalah
di Indonesia ini menjadi contoh juga karena antara pemerintah dan DPR-nya itu bisa seiring gitu. Di banyak negara itu pemerintahnya ngomong apa, DPR-nya hajar gitu. Hmm. Nah, jadi di Indonesia dikatakan juga ini menarik Indonesia ini juga bisa bisa sama pikirannya dan kemudian saling menopang. Nah, itu juga saya lihat di banyak negara itu juga di banyak pertemuan internasional itu termasuk di kemarin di walaupun ini bukan urusan kesehatan ya Mas Bud ya, kami pergi itu urusan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan, justru malah diomongin di situ tentang apa ya, perbaikan transformasi kita ini jadi rujukan banyak negara. Afrika, Amerika Latin, yang masih relatif belum maju itu, nah itu lihat contoh Indonesia tuh. Dia cepat rapiin undang-undangnya, kemudian dia rapiin juga di teknis lapangan. Jadi kalau memang transformasi kesehatan ini harus diteruskan, secara pribadi, apakah memang Anda juga mengusulkan agar BGS tetap aja di Menteri Kesehatan? Tentu itu hak prerogatif di Pak Prabowo Subianto ya. Tapi memang kalau Pak BGS juga tetap di Menkes juga itu, saya pikir juga itu hal baik. Karena yang paling paham tentang ini memang harus diakui memang Pak BGS. Tapi bagi saya siapapun penggantinya, dengan kita sudah punya undang-undang ini dan besok RIBK ini saya dengar itu akan diputuskan juga sebelum alih presiden ya. Jadi mudah-mudahan itu mungkin bulan-bulan September itu sudah bisa ditok RIBK kita untuk rencana induk bidang kesehatan ini itu panduan betul tuh Mas Bud. Jadi panduan semua program di pusat, panduan sampai program di tingkat bawah sampai tingkat daerah itu, kemudian juga swasta maupun negeri, BUMN maupun yang berbagai sektor. Pokoknya kalau ada pelayanan bidang kesehatan di institusi itu pasti akan merujuk pada RIBK. Ini udah kayak GBHN gitulah. Nah itu yang nanti kalau itu sudah di top, saya pikir itu siapapun Menkes ke depan juga itu pasti akan memakai itu Akan sebagai berjalan. ya akan sebagai rujukan. Oke, berbicara soal Melki adalah berbicara soal aktivisme dan sekarang aktivis sedang naik daun, banyak sekali aktivis yang kemudian menjadi anggota DPR, berada di lingkungan kekuasaan, tapi juga banyak kritik bahwa aktivis sekarang sedang melempem, sedang tertidur nyenyak gitu karena terpesona dengan kekuasaan. Betul nggak? Sekarang sejumlah aktivis itu sekarang berada dalam kekuasaan dan kemudian jiwa aktivismenya itu kemudian meredup. Mungkin yang bisa melihat lebih objektif dari luar ya maksudnya. Karena saya juga kalau di DPR ini kan kami tidak ketemu setiap saat juga. Ah, Di paripurna sekalipun juga itu juga belum tentu ketemu. Saya pernah tidak ketemu, ini depan persis saya nih, Bang Firman Subagio ya itu. ya. Misalnya, itu bisa 3 bulan masuk. Padahal itu perubahannya persis depan saya itu. Bisa 3 bulan tidak berjumpa. Apalagi kita mencermati dinamika masing-masing ya. Nah, tapi kalau mendengar banyak publik mengatakan itu, mungkin perlu dicek satu persatu ya. Kalau kami ketemu tuh karena kami suka-suka saling meledek gitu. Ingat loh, zaman-zaman kita dulu masih susah gitu-gitulah. Jadi saling mengingatkan untuk spirit aktivis itu jangan hilang. Nah, tapi memang kalau mungkin ada pendapat demikian untuk ya mungkin kami pernah terlena 1-2 kali mungkin bisa jadi ya karena terkadang juga memang kekuasaan DPR itu Mas memang melenahkan sih ya. Membuat orang juga bisa hanyut itu. Dan kadang-kadang kalau macam kami ini harus saling ingatin satu sama lain di antara para teman-teman aktivis juga ya mesti sering-sering juga terima pasukan-pasukan dari bawah nih. Jadi sering-sering terima junior dari lapangan juga kalau kita ke daerah itu juga jangan lupa untuk ya singgah bertemu ataupun juga diskusi sama teman-teman di lapangan. Mungkin dengan itu bisa tetap terpelihara lah jiwa-jiwa spirit aktivis. Itu Jadi aktivis yang berada di DPR, tapi juga banyak aktivis-aktivis yang sekarang juga makin meredup, makin nggak terdengar suaranya gitu. yang tadi saya sampaikan tadi Mas. Jadi memang ini apa ya, kalau bicara aktivis yang non DPR juga atau yang masih bertumbuh misalnya juga kan pola bertumbuhnya beda. Dulu kami kan bertumbuh di era zaman transisi ya, Orde Baru ke reformasi, jadi tentu pemilihan buat kami berbeda. Nah, memang aktivis hari ini memang cenderung kalau saya lihat itu kan mereka tidak tertempa dengan keras seperti dulu. Apalagi dengan adanya gadget ini kan semuanya serba jari dan handphone doang, jadi akhirnya bedalah sama yang dulu itu. Kita dulu kan masih pernah jalan kaki berkilo-kilometer. Saya pernah masuk Jakarta dulu jalan kaki berkilo-kilometer itu biasa. Naik angkutan dulu, saya ingat dulu saya punya angkutan itu 213. Itu bis andalan tuh. Nah, itu jadi kayak gitu-gitu biasa zaman dulu ya. Sekarang itu saya ketemu aktivis yang naik bis itu jarang. Jarang. Rata-rata taksi rata-rata. Rata-rata taksi. Jadi memang itu kan kita lihat dari situ kan kalau sudah mulai kuah itu bahaya tuh. Bahaya. Kemarin ada guru besar antropologi hukum Sulistiowati Irianto, dia berpidato di Kuncara Nekrat Memorial Lecture. Dia mengatakan bahwa mungkin frustrasi dengan keadaan gitu. Dia mengatakan bahwa jalan hukum dan jalan politik sudah buntu. Tidak lagi bisa berharap perubahan kepada jalur politik maupun jalur hukum. Yang disarankan adalah jalan kebudayaan atau jalan pergerakan. Refleksi Anda betul nggak politik dan hukum itu sudah buntu sih?
Eee, kalau bicara buntu sih menurut saya sih, apa ya, kalau kami di dalam ya, Hmm, kalau kami di dalam kan selalu kalau andai kata ada situasi tertentu itu pasti kami mencoba untuk bisa menembus kemunduran itu. Tapi memang saya percaya bahwa, di luar urusan buntu nggak buntu di aspek budaya dan hukum, politik dan hukum ini, memang saya juga percaya dengan politik kebudayaan. hmm, Itu jauh lebih kuat ya. Saya ini kan dulu tahu itu dari, almarhum teman saya, teman Mas Bud juga mungkin, Franky Sailatua, hmm, teman Bang Osdar itu. Jadi dari dia itu saya belajar ya, bagaimana politik itu dihadirkan dengan lebih ramah, lebih ringan, lebih bermutu dan lebih mudah nempel di ini sama ini. Dan menurut saya sih itu yang jauh lebih kuat ya. Dan, ya mau buntu nggak buntu politik pun menurut saya itu jauh lebih membuat orang lebih memahami politik. Dulu waktu kami keliling misalnya, waktu Pancasila itu orang tidak banyak membahas, waktu pas habis sidang Agung Gereja Katolik Indonesia itu membuat Pancasila harus dihadirkan, dia buat, lagu Pancasila Rumah kita diskusi berdua di rumahnya dia bikin lagu itu. Kemudian kita keliling tuh, ternyata lebih mengena tuh pakai lagu tuh, hmm. Pancasila Rumah Kita itu. Dan menurut saya sih zaman itu Pak SBY kemudian kampanye lagi Pancasila 2006 seingat saya itu peran Franky besar. Ya Kompas waktu itu kan juga Hmm, mendorong agar itu menjadi pembahasan, Pak Taufik Kemas. hmm, Tapi kan itu semua kan bisa bergerak itu ketika kebudayaan bergerak gitu, melalui hmm. lagu lah untuk Franky. Tapi betul nggak sih kesan atau sinyalemen banyak orang bahwa politisi atau elit itu sudah begitu berjarak dengan rakyatnya? Eh, ini tergantung sudut pandang ya maksud. Kalau menurut saya sih sebenarnya sebagian elit-elit kita ini karena tahu logika kekuasaan itu sekarang ini adalah survei. Dan survei itu salah satu yang membuat dia bisa bagus itu dia harus dekat dan berbuat sesuatu bagi masyarakat. Rasanya mereka masih tetap akan tertahan di situ. Karena dia mesti juga biar elektabilitas dia bagus, dia mesti punya survei yang bagus kan. Walaupun tidak sementara elektoral, kan ini jadi 5 tahun sekali nih. Kita jadinya pileknya sama pilpres serentak sama pilkada. Nah, tapi memang pertanyaannya adalah dalam langkah 5 tahun sisa ini, kalau logikanya semua bisa diselesaikan dengan uang, itu yang paling berbahaya. Akhirnya orang kan numpuk kekayaan di pusat, 5 tahun kemudian berarti dia main untuk pileg maupun pilpres maupun untuk pilkada. Nah, sekali lagi Mas Bud, kalau saya berpikir sih kalau boleh kita kita sama-sama mikir ya, bagaimana cara agar membuat kita punya, apa ya, kita punya mekanisme kompetisi elektoral ini itu betul-betul tetap memberi ruang bagi orang untuk, non kapital itu loh. Jadi, itu saya terus terang belum menemukan yang lain kecuali pola Muhammadiyah itu. Hmm. Nah, itu yang menurut saya masih salah satu yang masih bisa kita coba, bisa ambil, kita adopsi, kita taruh dalam mekanisme yang kita punya ketatanegaraan ya. Tapi teksnya kayak gimana kita masih diskusi tuh, Oke. agar itu masih bisa sila keempat itu masih bisa kita praktekkan dengan baik lah. Iya, kadang-kadang pada satu sisi mengacu kepada survei, dia pada sisi lain juga survei dipakai kalau itu menguntungkan dia kan. Mhm, Misalnya kalau dalam konteks politik hukum perundang-undangan iya, gitu kan, dia kan suara-suara publik kan hampir tidak didengar kan. Hampir tidak didengar ya putuskan sendiri karena kekuasaan itu ada pada DPR gitu kan. mhm. Ketika survei mengatakan rancangan undang-undang Oh perampasan iya, aset menjadi harus kebutuhan ya. niscaya menjadi kebutuhan, Mhm, elit mengatakan enggak ya dibiarin aja gitu kan. mhm, Tapi justru revisi-revisi yang tidak dimunculkan di berbagai survei iya, justru yang dipakai. Fenomena apa yang Anda jelaskan dari situ? eee, ya memang orang mengatakan ya, saya ketemu beberapa teman-teman, aktivis dia bilang gini, "Mel, ini negara nampaknya akan semakin kuat dibanding yang dulu." Iya. Dan menurut saya juga apakah ini, ya ini kita masih diskusi dulu ya Mas Bud ya, mesti kita cek lebih, apakah ini karena, negara ingin juga memposisikan dirinya lebih kuat karena melihat potensi kapital tadi ya, pasar tadi yang mau mendominasi negara makin kuat, ya korban memang makanya Mas, kalau kita bicara civil society dulu relatif masih kuat, hari ini kan dia melemah karena sebagian masuk ke negara, Hmm. sebagian masuk ke mungkin ke apa, ke pasar ya. Tapi hari ini memang karena semakin juga negara makin lemah misalnya, kemudian masyarakat sipil makin lemah, sementara pasar makin menguat, ini juga tidak sehat. Nah, tapi pertanyaan kan sekarang kan mungkin negara menguat nih sekarang, per hari ini ya. Banyak orang mengatakan bahwa, pemerintah dan DPR dan berbagai instrumennya ini sekarang memperkuat diri dengan berbagai regulasi yang dibuat. Nah, apakah itu juga sebuah jawaban? Saya juga belum tahu, Mas. Hmm. Karena kan kita membiarkan juga mekanisme pasar juga mendominasi Indonesia kan juga ini kita tolak juga. Misalnya kan kalau kita bicara UKT itu kan orang bilang ini karena ini masa pasar sih mau masuk di sistem sistem Hmm. pendidikan kita. Kita tolak nih sistem pasar nih.
Kemudian Nadiem mencabut itu. Tapra kemudian. Tak pernah, Hmm. salah satu diskursus baru. Kemudian kalau dulu bicara soal menyangkut kesehatan ya, karena kalau kita lihat kesehatan ini termasuk yang paling murah kita di tanah air. Coba bandingin semua pelayanan kesehatan di dunia maju itu kita termasuk yang paling murah loh. Hmm. Nah, sekarang sekali lagi eh, posisi negara yang akan menjadi makin kuat akhir-akhir ini itu apakah itu sebuah jawaban ya kita masih masih coba diskusi lagi berikutnya. Oke. Melki, saya tanya di bagian-bagian akhir ya, Mm. pertanyaan saya gitu. Anda yang berangkat dari aktivis, berangkat dari Nusa Tenggara Timur dan sekarang menjadi politisi gitu. Udah lama melihat Indonesia, apa sih sebetulnya masalah bangsa yang paling hakiki, yang hasil refleksi perjalanan karir politik Anda sebenarnya? Menurut saya ya Mas Bud ya, satu hal yang perlu kita bereskan di bangsa ini adalah kemampuan kita untuk mengakumulasi sumber daya kita dengan baik dan kemudian mendistribusikan dengan baik ke sebanyak mungkin masyarakat kita yang membutuhkan. Kan problem kita ini kan adalah yang menguasai sumber daya ini kan sekelompok kecil dan itu berjenjang bertingkat. Hmm. Dari mulai tingkat negara, provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat desa, bahkan mungkin dusun, bahkan RT RW itu. Yang menguasai sumber daya yang bagus-bagus itu, yang menikmati itu kan belum banyak orang. Nah, sementara sumber daya kita ini yang tidak kurang-kurang juga orang bilang dulu zaman penjajah sudah habis kan masih banyak juga lah. Nah, cuma kan dia belum terdistribusi baik ke seluruh anak negeri ini dengan baik. Nah, mungkin menurut saya yang paling kalau bisa kita kerjakan dengan baik kalau makin bisa mendekatkan antara orang yang berpunya itu dengan mereka-mereka yang kurang berpunya itu saya kira Artinya keadilan sosial ya ya, itu saya yang kira menjadi problem masalah utama besar bangsa di ini. bangsa ini. Jadi kalau itu bisa kita tuntaskan ya, dan itu bisa bikin detailkan dari mulai pusat ke daerah, ya dari 5 orang di satu kampung gitu, karena dia mungkin orang susah gitu. Ya per tahun kita kurangin 1 aja itu udah sesuatu. Mhm, Kalau imajinasi seorang Melki ketika Indonesia emas, mhm, Indonesia 100 tahun, mhm, yang sekarang menjadi hype ya, menjadi jargon ya. mhm. Bayangan Anda soal Indonesia 100 tahun seperti apa sih? Ya kita menjadi bangsa yang, makin sehat ya, jadi mayoritas penduduknya itu tidak dalam posisi yang orang bilang banyak penyakitan ya. Kemudian anak-anak Indonesia, masyarakat Indonesia juga, lebih cerdas, lebih pintar ya, sudah bisa menikmati pendidikan dengan baik dan kemudian juga bisa menjadi orang yang makin paham, mengerti berbagai hal juga dengan bagus. Kemudian juga tentu makin maju ya di berbagai bidang, ekonomi, pertanian, peternakan, semuanya kita juga bisa menguasai hal-hal baik dan bagus di negeri ini dan, tentu banyak masyarakat kita juga makin sejahtera. Jadi ini mimpi saya Mas Bud. Hmm. Jadi Indonesia yang makin sehat, Indonesia yang makin pintar, cerdas, yang makin maju di berbagai bidang dan kemudian masyarakatnya makin sejahtera. Tentu ini membutuhkan banyak sekali yang harus kita kerjakan dan mudah-mudahan 2045 ini yang cita-cita ini bisa kita, peroleh dengan dinikmati oleh sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Anda optimis mimpi itu bisa tercapai? Ya sejauh, kita tetap membangun budaya gotong royong ini dengan bagus sih mestinya bisa ya. Hmm. Jadi Kalau negara mana sebetulnya yang bagi Melki adalah negara yang diidealkan gitu dalam imajinasi Melki? Negara mana kira-kira yang inilah negara yang diidolakan atau diidealkan gitu? eee, kalau bicara seperti ini kan yang kita punya catatan tidak tidak banyak negara, tapi Oke, saya negara-negara Skandinavia saya kira oke. Scandinavian country. Ya, masih oke lah. Mereka kan relatif kan orangnya kan tidak bersolek ya. Hmm. Pejabatnya juga tidak banyak yang bersolek, tapi kan hidupnya juga Welfare state, welfare state ya. negara kesejahteraan Ya, tapi dengan tax yang sangat tinggi. model begitu. Ya kalau orang sudah punya daya beli yang bagus ya, Hmm. dan memang kita akan kita memilih ya, ya kita punya sumber daya alam yang cukup, tapi kita memilih bahwa kita akan betul-betul patuh pajak, pajaknya kita bikin bagus, dan kemudian itu dibalikan lagi ke kita, saya pikir oke. Ya. Ini Hmm, fenomena yang hmm, menarik karena hmm, saya hampir berbicara dengan sejumlah aktivis yang mengidolakan negara-negara Skandinavian itu adalah hmm, negara-negara yang ideal menurut mereka. Dengan catatan memang sistem perpajakannya sangat progresif dan sangat tinggi. ya. Nah, pertanyaan lain, kalau bagi Melki, siapa sih pemimpin baik di dalam di luar negeri yang menjadi idola atau menjadi panutan dalam gaya-gaya berpolitik Anda sebetulnya?
Maksud orang yang paling menurut Ya, saya menarik ya? yang menarik yang, oh ini yang menjadi patron gitu, yang menjadi menarik kalau di luar negeri kalau ada siapa, kalau di dalam negeri siapa sebetulnya? Ya, kalau bicara dalam negeri tentu yang paling buat kami politisi kan pasti Bung Karno ya. Bung Karno. Ya, Mmm, itu sosok yang paling fenomenal menurut kami. Tapi, eee, ya semua presiden sampai hari ini kan juga mereka punya punya sesuatu. Ya tentu terakhir Pak Jokowi dengan segala plus minusnya juga punya sesuatu yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita ambil, apa yang harus kita juga tidak harus lakukan. Nah, tapi saya pikir, kalau bicara sosok yang paling ideal ya saya pikir Bung Karno, Bung Karno sebagai proklamator. ya. Dan dia kan penggerak ya, dia penggerak, bisa menjahit, bisa ngorbanin diri juga, pokoknya dia tahu kapan dia harus berbuat sesuatu dan saya pikir, dari Bung Karno kita belajar banyak hal. Semuanya tentu baik, tapi yang paling fenomenal Bung Karno. Oke. Untuk Indonesia yang lebih baik, apa saran Anda pada pasangan Prabowo Gibran yang akan, dilantik pada 20 Oktober 2024? Ya, kembali ke tadi Mas, jadi saya pikir semua sumber daya SDM Indonesia yang bagus mesti dilibatin. Tentu saya berharap agar Pak Prabowo dan Mas Gibran juga, mampu mengajak sebanyak mungkin yang bisa terlibat untuk bisa bersama, apapun posisi politiknya. Jadi kalaupun bisa di dalam oke, kalaupun di luar juga tetap tetap kita komunikasi baik dan menjaga hubungan yang baik dengan semua orang dan mudah-mudahan sih saya berharap Pak Prabowo dan Mas Gibran itu, bisa menjahit semua potensi bangsa yang mungkin di setiap era itu ada proses apa ya, luka yang harus disembuhkan gitu. Eee, ya kalau bicara Orde Baru kan ternyata Orde Lama dulu ya, ternyata kan juga belum sembuh-sembuh amat. Kemudian, Orde Baru juga demikian, sampai yang terakhir ini misalnya dari Pak Jokowi ke, ke Pak Prabowo. Nah, mungkin bisa menjahit luka-luka yang yang sempat belum sembuh itu mungkin bagus itu. Jadi jalan ke depan ini betul-betul tidak tersisa lagi apa yang suatu waktu bisa muncul kembali. Jadi saya ingat betul Pak Juwono Sudarsono katakan begini, "Tidak setiap era itu kan jelek ya, tapi soalnya buat kita adalah setiap era itu kan akan dianggap selesai ketika muncul lagi yang baru dan era yang sebelum itu kan dianggap kemudian buruk," gitu. Nah, ini bagusnya karena Pak Prabowo itu sambungan Pak Jokowi itu relatif oke, tapi kan lukanya kan juga ada di sini, yang kita lihat di berbagai tempat yang sudah kasat mata nih lah, nah itu mesti dijahit lagi, mesti disembuhkan. Nah, kalau dengan model semacam itu bisa terjadi, mudah-mudahan, keinginan Pak Prabowo ini kan kuat sekali untuk di dalam negerinya dirapiin dan mau kepingin juga kita bisa terlibat banyak di luar negeri kan. Kan potensi Pak Prabowo juga untuk di luar negeri kan cukup tinggi nih. Nah, kalau di dalam negeri bisa dirapiin benar, mudah-mudahan tampilnya kita di fora internasional juga bisa lebih maksimal. Saran Pak Prabowo merangkul semua itu artinya meniadakan, fungsi oposisi dalam tanda Kan tadi petik? saya bilang Mas, jadi mau beda posisi pun yang penting kan juga dalam posisi yang kita tidak saling benturan karena luka-luka kemarin. Mmm, Dan saya pikir Pak Prabowo punya 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 kapasitas itu Mas. oke. Mhm, Kalau dari sisi Anda sebagai politisi muda ya, mhm, hubungan antar presiden dari Soekarno ke Soeharto juga tidak baik, ya. Dari Soeharto ke B.J. Habibie juga kemudian iya, juga tidak terlalu baik, ya. Dari B.J. Habibie ke Gus Dur, ke Ibu Mega, ke SBY, Mega dan SBY punya problem juga, mhm, ya. Kemudian, karena nanti ke Pak Jokowi dengan Ibu Mega sampai mhm, sekarang juga masih ada problem. mhm. Refleksi Anda apa soal relasi personal dari para pemimpin-pemimpin bangsa ini? Ya, ide dari teman-teman membuat presidensial club itu mungkin salah satu mudah-mudahan formula yang bisa bisa diambil, spiritnya ya. Kan setiap presiden ini kan punya plus minusnya, punya ya ada kurang-kurangnya lah, tapi lebih-lebihnya dia kan banyak, Mmm, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Jadi menurut saya sih, apa ya, harus didorong agar persoalan tanda kutip lah, yang selalu terjadi pada setiap proses, transisi kekuasaan itu juga harus bisa ada penyelesaiannya pasca itu. Nah, kan kalau kita lihat kan, negara-negara lain kan sudah ada, atau bahkan ini sudah lintas negara malah. Nah, kalau kita bisa memulai di Indonesia sendiri sebagai sebuah, contoh, mudah-mudahan ya, itu juga bisa menjadi energi juga bagi presiden baru. Dan, ya para presiden ini kan mereka kan jadi panutan kita juga maksud. Rasa-rasanya mudah-mudahan sih, kalau kita bisa membuat ini sih mudah-mudahan sih juga soal yang sama di tingkat provinsi, tingkat 2 pun juga bisa belajar gitu. Dan mmm, ini contoh kita cuma di para presiden ini. Yang masih hidup kan sekarang kan ada berarti Pak SBY, Bu Mega, Bu Mega, Pak Jokowi. Kemudian yang wapres masih ada kan ada Pak JK, siapa Pak lagi ya? Tri.
Pak Tri, Pak Pak Budiono, Pak Hamzah. Pak Hamzah. Jadi maksud saya, kalau mereka ini bisa duduk sih, mudah-mudahan ya. Jadi ya kita bisa bedakan antara mereka duduk sebagai seorang negarawan itu tetap ada di yang presidensial club ini, ataupun mereka sebagai seorang politisi itu juga ada. Tapi sebagai negarawan ini kemudian harus ada ruangnya gitu. Hmm. Di mana mereka juga bisa bicara soal tema-tema kebangsaan. Nah ini kan kalau kita sudah beda politik kayak udah semuanya pasti beda gitu. Nah ini yang mesti harus dicari caranya lah, agar energi positif dia ini bisa kita ambil. Tapi optimisme tetap harus Tetap dirawat ya. dibangun. Oke, thank you Melki. Ya, terima kasih Mas. Ya, makasih ya. Ya. Itulah obrolan saya dengan Melki Lakalena, politisi dari Partai Golkar, dengan gagasan-gagasannya, dengan impian-impiannya soal Indonesia. Itulah yang hasil obrolan saya. Silakan Anda like, share, dan komen jika pandangan-pandangan Melki bermanfaat bagi Anda sekalian. Jumpa lagi di Back to BDM edisi berikutnya dengan tamu-tamu yang berbeda pula.